Oke, berjumpa lagi dengan saya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi intensitas bunyi serta taraf intensitas bunyi. Nah, pertama kita akan bahas tentang intensitas bunyi. Oke. Nah, apabila suatu sumber bunyi dengan daya tertentu ya, misalkan speaker gitu ya atau megafon atau sejenisnya memiliki daya tertentu, maka pada suatu jarak tertentu dari sumber itu akan terdengar bunyi dengan intensitas yang dapat kita hitung nilainya. Oke, analoginya seperti ini. Ya, kita misalkan memiliki suatu sumber. Nah, oke, di sini ada sumber. Oke, ini adalah sumber. Ya, sumber. Sumbernya meledak ya, atau mungkin seperti petasan gitu ya, diluncurkan dari bawah kemudian ke atas, setelah di atas ini dia akan meledak. Oke, nah sumber ini tentunya dia akan memancarkan bunyi ke segala arah. Nah, jadi itu dia, ke segala arah. Misalkan kita tinjau pada jari-jari R. Oke, ini misalkan ya, ini dia adalah jari-jarinya ya. Oke, kita sebut sebagai R1. Nah, maka secara umum itu dia ya akan menyebar ke seluruh arah. Oke. Nah, jadi misalkan ya, ini dia akan melingkupi ke seluruh arah. Ada yang ke atas, ada yang ke kanan, ada yang ke bawah. Dan ini bukan bentuk seperti lingkaran yang saya maksudkan ya. Dia mungkin lebih tepatnya nanti ke jenis permukaan bola. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi seperti permukaan bola. Nah, ini dia kalau kita lihat. Oke, ini dia mengarah ke segala arah ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke atas. Nah, oke, ini dia jaraknya sejauh R1. Nah, ini sumbernya memiliki daya sebesar P. Daya sumber adalah P. Nah, di sini akan diperoleh intensitasnya sebesar I1. Nah, bagaimana hubungannya? Berlaku bahwa intensitas bunyi, nah ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa intensitas bunyi adalah daya tiap satuan luas permukaan yang dilingkupi bunyi. Oke, jadi intensitas bunyi adalah daya tiap satuan luas permukaan yang dilingkupi bunyi. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, maka kalau kita lihat dari definisi dan dari gambar, nah oke, ini kita dapatkan bahwa intensitas I secara umum itu dapat dirumuskan sama dengan P per A. Nah, jadi seperti itu dia. Intensitas adalah daya per A. A luas luas permukaan yang ditempuh. Nah, jika lintasannya atau jika bunyi itu merambat ke segala arah, ya. Nah, karena bunyi merambat ke segala arah, maka luasnya adalah merupakan luas permukaan bola. Oke, itu dia adalah luas permukaan bola, yang mana kalau kita lihat bahwa
A adalah sama dengan 4 dikali pi R kuadrat. Nah, inilah luas permukaan bola. Sehingga persamaannya dapat kita tuliskan bahwa I sama dengan P per 4 pi R kuadrat. Nah, inilah luas intensitas bunyi yang dihasilkan oleh suatu sumber bunyi dengan daya tertentu, bahwa I sama dengan P per 4 pi R kuadrat, dengan I adalah intensitas bunyi dalam satuan watt per meter persegi. Kemudian P adalah daya bunyi, daya sumber bunyi, dalam satuan watt. Nah, oke, saya scroll ke bawah sedikit. A luas penampang ya. A adalah luas permukaan yang ditempuh. Dalam satuan meter persegi, dengan R adalah radiusnya atau jarak antara sumber ke suatu titik. Atau jari-jari ya, Bu, sama dengan jari-jari lingkaran sebenarnya sini ya. Nah, tapi tepatnya jarak sumber ke suatu titik. Ke suatu titik yang bagaimana? Nah, ke suatu titik yang ingin dicari intensitas bunyinya. Nah, kalau kita lihat di sini persamaannya, bahwa I itu adalah sama dengan P per 4 pi R kuadrat. Pi ini adalah tetapan ya. Nah, misalkan untuk sumber bunyi yang sama dan dia memiliki perubahan jarak atau perbedaan jarak, kita dapatkan di sini ya bahwa I itu dia berbanding terbalik dengan R ya. Dengan R kuadrat tepatnya di sini kita dapatkan bahwa I dia berbanding terbalik dengan R kuadrat. Jadi bisa ditulis I adalah sebanding dengan 1 per R kuadrat. Berbanding dengan 1 per R kuadrat ini istilahnya adalah berbanding terbalik. Ini dia. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Jika sumber bunyi ini ditinjau oleh dua orang yang berbeda, orang pertama jaraknya adalah R1, kemudian orang kedua ini dia ada di posisi yang berbeda yang jaraknya adalah R2. Nah, ini dia misalkan di sini ini jaraknya ya, keseluruhan ini adalah yang warna merah ini adalah R2 dengan menghasilkan intensitas I2. Ya. Nah, maka secara umum intensitasnya, karena kita ketahui di sini bahwa intensitas berbanding terbalik dengan jarak titik tersebut ke sumber, maka berlakulah di sini. Itu yang pertama, bahwa I ya seperti kita sebutkan ya, dia berbanding terbalik dengan R kuadrat. Maka nah, kalau kita ingin mencari I2 per I1 gitu misalkan, per I1, nah maka ini adalah karena dia berbanding terbalik, kalau ini 2 per 1 maka di sini adalah 1 per 2. Ya, I1 per kok I? Oke, ini saya hapus dulu. Oke, nah saya ulang. Maka I2 per I1 itu dia adalah sama dengan
R1 per R2. Nah, ini dia kuadrat. Inilah yang digunakan jika kita diminta untuk menghitung intensitas suatu bunyi atau perbandingan intensitas suatu bunyi yang dipengaruhi oleh jarak titik tersebut ke sumber bunyi. Jadi yang kita pakai adalah I2 per I1 sama dengan R1 per R2 dikuadratkan. Nah, itu yang bisa kita pakai. Oke, nah itu dia tentang intensitas. Jadi persamaan yang bisa kita manfaatkan adalah ini yang mungkin akan lebih sering kita pakai, ya, karena dasarnya adalah ini. I berbanding terbalik dengan R. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, nanti contoh soalnya di belakang kita lihat. Sekarang ada taraf intensitas bunyi. Nah, dengan intensitas tertentu kita jadi pendengaran yang kita dengar itu adalah biasanya diberikan atau kekuatan bunyinya itu biasanya diberikan dalam satuan desibel, ya. Jadi itu adalah satuan dari taraf intensitas bunyi. Nah, secara umum taraf intensitas bunyi ini disimbolkan dengan TI, ya, taraf intensitas TI. Bagaimana persamaannya? Taraf intensitas bunyi ini dirumuskan bahwa taraf intensitas sama dengan 10 dikali log I per I0. Nah, jadi kayak gitu. Ini dia persamaan yang digunakan. Nah, masalahnya sekarang, nah, ini ada bentuk operasi logaritma. Nah, itu yang perlu kita bahas nanti, ya. Oke, TI ini adalah taraf intensitas. Taraf intensitas bunyi. Ya, TI adalah taraf intensitas bunyi dalam satuan desibel, dB, ya. dB ini singkatan dari desibel atau desibel. Ya, ini ditulis desibel. Oke, jadi kayak gitu dB itu, ya. Nah, kemudian I adalah intensitas bunyi yang dihitung dengan rumus yang tadi. Tapi terkadang dalam soal ini diberikan nilainya. Ya, intensitas bunyi. Nah, kemudian I0 ini, ya, dalam satuan watt per meter persegi. Sedangkan I0 adalah intensitas ambang bunyi. Ini juga dalam satuan watt per meter persegi. Nah, cuma intensitas ambang bunyi ini adalah suatu tetapan yang mana nilai dari intensitas ambang bunyi itu adalah 10. Oke, taruh dulu. Oke, saya ulang. Mohon maaf. Itu dia adalah I0 adalah 10 pangkat min 12 dalam satuan watt per meter persegi. Itu dia adalah satuan apa namanya, nilai dari intensitas ambang bunyi. Nah, jadi 10 pangkat min 12. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, cuma kendalanya di sini adalah ada model persamaan baru, ya. Itu tentang logaritma. Saya yakin kalian sudah mempelajari di matematika. Oke, kita akan mengingat kembali tentang ini, ya, tentang sedikit pelajaran tentang logaritma. Nah, ini, ya, log ini adalah, jadi di matematika itu biasanya umum kita temukan dengan bentuk kayak gini, ya. A log B sama dengan C. Nah, maka B
itu adalah sama dengan A pangkat C. Ya, gitu dia. Misal, nah ini ya di matematika ya, misal untuk yang ini 2 log 8, 2 log 8 itu adalah 3. Nah, maka 8 adalah sama dengan berapa? Ya, 2 pangkat 3. Nah, ini dia. Kemudian log 1000 gitu log 100 gitu adalah ini hasilnya 2. Kenapa? Karena 100 itu adalah sama dengan 10 pangkat 2. Nah, ini 10-nya dapat dari mana? Nah, tolong diingat kenapa bisa seperti ini. Karena ini ya, untuk basis yang 10 bahwa 10 log X gitu ya. Ini cukup ditulis log X gitu ya. Berarti ini log 100 ini sebenarnya adalah dia memiliki angka di sini. Ini dia adalah 10, yang mana 10-nya ini ya tidak perlu ditulis gitu dia. Ini ya, ini sebenarnya di atasnya ada 10 ya, 10. Ini faktor pengali ya. 10 dikali log sekian. Nah, log sekian ini adalah sebenarnya basisnya 10. 10 log sekian. Nah, jadi kayak gitu. Namun, untuk 10 ini boleh tidak ditulis ya. Jadi cukup ditulis log X gitu saja, gitu dia. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga terkait tentang logaritma, masih di logaritma ya. Kemudian di sini ada karena di sini untuk taraf intensitas bunyi khusus dia dengan basis 10 saja, ya kita mengarah ke basis yang 10 saja. Sama kayak gini ya, bahwa log A dikurang log B. Nah, ini sebenarnya bisa ditulis log A per B. Oke, jadi kayak gitu. Kemudian ada juga, ini bisa dibolak-balik ya, tergantung kebutuhan ya. Log A ditambah log B adalah penjabaran dari log A dikali B. Nah, kemudian ada juga log A pangkat N sama dengan N dikali log A. Nah, begitu dia. Kemudian, nah khusus untuk log ya, itu dia ada log 10 itu adalah sama dengan 1. Kenapa? Karena kayak gini dia. Ini diperoleh karena ini dia ya dasarnya. Dasarnya A log A sama dengan 1. Nah, karena ini log 10 ini adalah 10 log 10, maka 10 log 10 itu 1, maka A log A dasarnya adalah A log A sama dengan 1. Jadi seperti itu. Nah, kalau log 10 pangkat N sama dengan N kali log 10. Jadi ngikut ke pola yang di atas gitu ya. Misalkan ya, log 10 pangkat N ya ngikut ke ini. Ngikut ke log A pangkat N ya N log A, maka N dikali log 10, yaitu ya cukup ditulis N log 10 kan 1 ya, sama dengan N. Nah, jadi kayak gitu. Itu tentang logaritma. Logaritma ini ya sangat erat kaitannya tentang atau dengan taraf intensitas bunyi. Nah, kemudian bagaimana jika ini kan rumus dasarnya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat ini jika dia dikaitkan dengan atau divariasikan ya. Nah, kita lihat untuk variasi
jumlah sumber. Jumlah sumber itu n, ya. Nah, maka dalam hal ini taraf intensitas bunyi dalam keadaan akhir adalah taraf intensitas bunyi dalam keadaan awal. Nah, akhir itu 2, awal itu 1, ditambah itu dia 10 dikali, ini 10 ya, dikali log. Nah, gitu dia. Jumlah akhir dibagi jumlah awal. Oke, jadi kayak gitu. Ini untuk variasi jumlah sumber, ya. Jadi dalam hal ini n adalah jumlah sumber ya. Jadi 2 itu adalah keadaan akhir, 1 adalah keadaan awal. Nah, jadi kayak gitu. TI itu tetap dia taraf intensitas bunyi. TI tetap taraf intensitas bunyi. N adalah jumlah apa namanya? N adalah 1 adalah keadaan awal, 2 keadaan akhir, dengan N adalah jumlah sumber bunyi. Nah, kemudian selain dengan variasi jumlah sumber bunyi, bisa juga dia mengalami variasi jarak, ya. Tadi kan bisa juga divariasikan jaraknya, ya. Variasi jarak pengamat. Oke. Terhadap variasi jarak pengamat terhadap sumber. Variasi jarak pengamat terhadap sumber bunyi. Atau R. Ya, variasi jarak pengamat terhadap sumber bunyi R. Nah, ini dapat kita rumuskan bahwa taraf intensitasnya dalam keadaan akhir atau dalam keadaan 2 itu dia adalah sama dengan taraf intensitas bunyi dalam keadaan awal dikurang, nah ini dia 20 log R2 per R1. Nah, ini dia yang digunakan. Nah, jika terdapat variasi jarak pengamat terhadap sumber bunyi. Nah, variasinya sendiri ya hanya ini dia. Ya, 2 jenis ini. Ya, ini variasinya. Dengan R ini adalah jarak pengamat terhadap sumber bunyi. R2 jarak akhirnya, R1 jarak mula-mulanya atau jarak pengamat 1 gitu kan. Nah, kemudian rumus dasarnya yang ini. TI sama dengan 10 log I per I0. Itu dia. Oke. Nah, jadi yang digunakan ya ini saja sih dasarnya. Cuma nanti ya kita lihat di dalam contoh soal. Oke, ini ya yang ingin saya pertegas. Ini dia persamaannya. 1 gitu kan untuk taraf intensitas bunyi. Ini yang kedua. Ini untuk variasi jumlah sumber bunyi. Kemudian ini yang ketiga untuk variasi jaraknya. Oke, ini yang bisa kita pakai. Kemudian terkait tentang logaritma yang perlu diingat bahwa ya ini dia, ini dasarnya, atau A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Kemudian untuk log 10 log X, nah ini bisa ditulis log X gitu saja ya. Itu beberapa fungsi matematik terkait tentang logaritma yang perlu kita ingat, yang perlu kita pelajari kembali ya. Kemudian oke, ini log 10 pangkat n ini akan sering muncul. Itu adalah sama dengan n kali log 10. Karena log 10 adalah 1, maka cukup ditulis n gitu aja ya. Nah, itu yang perlu kita ingat. Oke, sekarang kita akan lihat contoh soal. Oke. Nah, sekarang kita akan meninjau beberapa contoh soal terkait tentang materi intensitas dan taraf intensitas bunyi. Nah, sebuah bel berdering dengan intensitas. Oke, diketahui dalam soal ini, soal nomor 1 ya. Diketahui ya bahwa I-nya intensitasnya adalah
10 pangkat min 3 watt per meter persegi. Intensitas ambang dengar telinga adalah 10 min 12. Oke, I0. Nah, itu I0-nya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Nah, sebuah titik A sejauh 10 meter dari sumber bunyi bel. Oke, kita tulis RA-nya. Ya. RA adalah 10 meter. Dan B sejauh 15. Ya, RB-nya 15 meter. Nah, perbandingan intensitas bunyi di titik A. Oke, ini intensitas ya yang ditanya, bukan taraf intensitas. Ini hanya intensitas. Nah, ditanya dalam hal ini adalah intensitas bunyi titik A dan titik B. IA berbanding IB sama dengan gitu. Ya, kalau taraf lain lagi kasusnya. Nah, di sini yang ditanyakan IA berbanding IB. Oke. Nah, tadi kita udah lihat bahwa perbandingan I itu berbanding terbalik dengan R. Maka jawab. Bisa sebenarnya kita tulis dalam bentuk pembagian ya, bahwa IA per IB. Oke, dalam bentuk per ya. Ini kan perbandingan itu ya sama dengan pembagian. Nah, kalau kita tulis IA per IB, maka di sini adalah R ya. R per R. Nah, R apa? Nah, di sini kita ketahui dia adalah berbanding terbalik. Maka ini adalah RB per RA. Jika di sini A per B, maka di sini B per A. Karena apa? Karena intensitas berbanding terbalik dengan jarak. Ya, ini dia kuadrat. Oke. Ya, IA per IB sama dengan, oke, RB-nya berapa? RB-nya 15 per 10 meter gitu kan. Kuadrat. Oke, ini bisa kita sederhanakan. Ya, meter dengan meter hilang. 15 dengan 10 ini nyisakan 3, ini nyisakan 2. Jadi ini 3 per 2 kuadrat. Oke, ini kita akan dapatkan IA per IB. Nah, ini 3 kuadrat ya, 9, 2 kuadrat 4. Oke, kita dapatkan 9 per 4. Nah, jadi tinggal kita ubah bentuk pembagian ini, bentuk apa per ini jadi perbandingan ya. IA berbanding IB ya, ini 9 berbanding 4. Nah, ini dulu ya. Ini dia. Oke, 9 berbanding 4. Jadi dalam hal ini I dan I0-nya ini hanya sebagai pengecoh ya, nggak kita hitung secara langsung ya. Kecuali yang ditanyakan adalah taraf intensitas, TI-nya yang ditanyakan, baru pakai I dengan I0. Nah, jadi seperti itu. Oke, ingat ya bahwa intensitas bunyi berbanding terbalik dengan R. Dengan jarak suatu titik ke sumber bunyi itu. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Taraf intensitas bunyi pada jarak 10 meter dari sebuah sumber bunyi yang dayanya, oke, dayanya ya. Oke, berarti dalam soalnya diketahui gitu kan. Diketahui ada daya P. P sama dengan 4 pi kali 10 pangkat 3 watt per meter persegi, itu harusnya ya. Dengan R-nya adalah 10 meter. I0 adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Nah, daya R I0. Nah, ditanyakan taraf intensitas bunyinya berapa? Ini ya. Taraf intensitas bunyi pada jarak ini adalah gitu dia, berarti ya ditanyakan taraf intensitas bunyi sama dengan, oke. Nah, secara umum kita bisa gunakan bahwa TI itu adalah, jawab gitu ya. Rumusnya kan gini dia, bahwa TI taraf intensitas sama dengan 10 dikali log I per I0. Nah, ini yang kita pakai. I0 udah ada, I yang belum ada. Nah, mula-mula ya kita cari I-nya dulu.
Ya, kita cari I dulu, yang mana bahwa I intensitas sama dengan P per A gitu kan dasarnya ya. Itu P per A nya adalah 4pi dikali R kuadrat. Nah, jadi kayak gitu. P nya berapa? P nya dalam hal ini, oke, ini dia ya. P nya adalah 4pi dikali, oke, ini sebenarnya harusnya 10 min 3 ya, nah ya. Ini 10 min 3 ya, karena kalau kita pakai 3 itu terlalu besar sekali ya. 4pi kali 10 pangkat min 3 dengan R-nya 10 meter ya, per, nah ini dia 4pi dikali 10 kuadrat. Oke, ini bisa kita sederhanakan, 4pi dengan 4pi. Nah, jadi kita akan dapatkan di sini I-nya itu dia adalah 10 pangkat min 3 per 10 pangkat 2. Jadi ini 10 pangkat min 5 watt per meter persegi. Oke, itu intensitasnya. Jadi TI sama dengan, oke, 10 log 10 min 5 per 10 min 12. Oke, ini jadinya gimana? Nah, ini kan jadi 10 dikali log 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat 12. Ini akan menjadi 10 pangkat 7 ya. 10 dikali log 10 pangkat 7. Nah, jadi ini akan menjadi 10 dikali log 10 pangkat 7 itu adalah 7 dikali log 10. Oke, sama dengan 10 dikali 7 kali 1. Nah, ini kalau saya jabarkan ya, endingnya ya tetap hasilnya adalah 70 desibel. Nah, dari sini aja udah lihat ya, kalau kalian udah terbiasa menggunakan logaritma. Nah, dari sini ya udah, ini ya, taraf intensitas sama dengan 10 log 10 pangkat 7. Jadi log 10 pangkat 7 adalah 7. 10 kali 7 ya udah 70 desibel. Oke, langsung kayak gini. Dengan catatan, nah ini dia, bahwa ini ya, saya pertegas sekali lagi, ini soalnya ada sedikit kekeliruan, bahwa P-nya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 3 dalam satuan watt per meter persegi. Oke, jadi jawabnya ketemu D. Ini ya, ini dia dipakai 10 pangkat 3, ini harusnya 10 pangkat min 3 gitu dia ya. Nah, jadi kita dapatkan modelnya seperti ini. Dapat dia nilainya 70 desibel. Kalau kita pakai 10 pangkat 3 itu nggak akan ketemu. Dia sangat tinggi sekali. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, soal berikutnya. Di sini ya. Sebuah knalpot sepeda motor menghasilkan bunyi dengan taraf intensitas sebesar 50 desibel. Oke. Udah. Diketahui ya, taraf intensitas mula-mulanya TI1-nya adalah 50 desibel dengan N1-nya adalah sebuah, satu gitu kan. Sebuah hasilkan ini, itu kan. Nah, TI1 50 desibel, N1-nya 1. Nah, jika terdapat 100 sepeda motor nyalakan bersamaan, maka taraf intensitas bunyi yang dihasilkan adalah, tentunya ini yang menghasilkan knalpotnya kan. Ya, kita asumsikan sebuah sepeda motor yang memiliki sebuah knalpot. Nah, jadi jika N2-nya adalah 100 gitu dia, ditanya taraf intensitas untuk N2. Nah, itu. Oke, ini kan variasi. Ya, dalam hal ini adalah variasi jumlah sumber.
Ya, maka jawab taraf intensitas dalam KA2 sama dengan taraf intensitas mula-mula ditambah 10 log N2 per N1. Nah, ini yang dipakai. Itu dia adalah taraf intensitas mula-mulanya 50. Ya, dalam satuan desibel tentunya ini. Ya, tambah 10 log N2. Itu dia adalah 100 per 1. Oke, jadi sama dengan 50 ditambah 10 log 100. Log 100 itu 2. Ya, 50 ditambah 10 kali 2. Jadi 50 tambah 20 sama dengan 70 desibel. Oke, jadi seperti itu ya. Sebuah knalpot itu menghasilkan 50 desibel. Maka untuk 100 sebuah knalpot gitu dia ketika dinyalakan ya itu menghasilkan ya 70 desibel. Ini yang kita dapatkan ya. Jadi untuk variasi jumlah itu dapat kita kita jabarkan rumusnya, yaitu TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N2 per N1. Jadi seperti ini dia persamaannya. Oke, soal terakhir yang akan saya berikan. Nah, ini. Suara petasan dari jarak 3 meter terdengar dengan taraf intensitas bunyi sebesar 80 desibel. Oke, ini ada sedikit kekeliruan ya. D-nya kecil, B-nya besar gitu harusnya. Jika petasan tersebut diamati dari jarak 30 meter, maka taraf intensitasnya akan terdengar sebesar. Nah, oke. Diketahui. Ini jaraknya, jarak mula-mulanya R1-nya adalah 3 meter ya. Ini dapat taraf intensitas satunya adalah 80 desibel. Nah, jika R2-nya sekarang, R2-nya adalah sama dengan 30 meter, maka taraf intensitas bunyinya menjadi berapa? Oke, dalam hal ini adalah variasi jarak ya. Jawab, gimana persamaannya? Saya buat di sini ya, bahwa untuk variasi jarak itu dia taraf intensitas dalam keadaan 2 sama dengan taraf intensitas mula-mula dikurang 20 log R2 per R1. Oke, jadi kayak gitu dia. Taraf intensitas mula-mulanya berapa? 80 desibel dikurang 20 log. R2-nya berapa? 30 per berapa? 3. Oke, jadi ini sama dengan 80 dikurang 20 log. Nah, log 10 ini adalah 1. 80 kurang 20 dikali 1 ya. Sama dengan 80 kurang 20 60 desibel. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, ini untuk yang variasi jarak ya. Untuk yang variasi jarak dia adalah taraf intensitas akhir sama dengan taraf intensitas mula-mula dikurang 20 log jarak akhir per jarak mula-mulanya. Jadi seperti itu dia. Jadi ini dia yang kita dapatkan untuk variasi jarak. Oke, sekian dulu video dari saya. Nah, silakan nanti kalian kembangkan lagi materi-materi ini. Silakan cari contoh-contoh soal yang lain dan selamat belajar.